Ibarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan keadaan umat beliau di akhir zaman, karena akan sangat banyak umatnya yang berpindah keyakinan. Bukan pindah agama, tapi pindah keyakinan. Bukan pindah dari agama Islam murtad ke agama lain, tetapi berpindah prinsip yang menjadikan dia di mata Allah murtad. Batal syahadatnya, gugur keimanannya, dan tidak diterima dan tidak diakui dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paginya dia masih ada iman menurut Allah. Ujian yang datang di siang hari tidak lulus dia menjalaninya, sorenya dia sudah kafir. Ada yang sore masih beriman menurut Allah, datang ujian malam dan dia tidak mampu menghadapinya, imannya begitu lemah, akhirnya dia tidak lulus. Besok paginya dia sudah kafir, murtad. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ini kondisi yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Dan ternyata kondisi yang disebutkan Rasulullah itu kitalah yang saat ini hidup di dalamnya. Ketika kami menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari, bersama Syekhul Muhaddits Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani, satu di antara 40 ulama ahli hadis terbesar di dunia. Saat kami masuk kepada kitab Al-Fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, kami memperhatikan hadis-hadis itu kok banyak ketemunya di zaman ini. Maka kami beranikan diri bertanya kepada beliau, Tuan Guru, Syekh, seolah-olah semua hadis yang Syekh yang kita baca sekarang, yang kita pelajari sekarang, sepertinya mirip dengan zaman ini. Wahai Syekh, apakah ini yang dimaksud dengan akhir zaman? Atau ada lagi nanti? Itu tahun 2012. Atau ada lagi setelah kita? Atau mungkin jauh lagi setelah kita? Maka jawaban beliau, saya terjemahkan saja langsung dalam bahasa Indonesia, kalau bukan ini zamannya, zaman kita, maka zaman yang mana lagi? Kalau bukan saat ini yang dimaksud dengan akhir zaman, maka zaman yang mana lagi? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ma'asyiral salatil Jum'ah, kekhawatiran Rasulullah tentang fitnah akhir zaman bukan kita menghadapi bencana-bencana besar, karena semua kita pasti akan menjalaninya, paling-paling mati. Insya Allah setelah itu kita berpindah ke alam barzakh, dan ada yang kita temui, yaitu janji Allah dan Rasul. Kita bersenang-senang di taman surga sambil menunggu sangkakala kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi nggak ada masalah dengan gempa-gempa bumi, nggak ada masalah dengan bencana-bencana alam, gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Nggak ada masalah dalam artian apa? Masih ada harapan kita di kehidupan berikutnya, yaitu menempati janji yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kenikmatan dan surga. Tapi yang dikhawatirkan apa? Apabila yang kena uji itu adalah iman dan kita tidak lulus, maka pasti kita akan berakhir dari kehidupan ini, menghembuskan nafas kita dan meninggal dunia. Lalu kehidupan kita berikutnya, kehidupan abadi, adalah kehidupan di mana tidak ada kesempatan untuk taubat, tidak ada peluang kita untuk dikembalikan ke dunia walau hanya 1 jam. Jangankan 1 jam, 1 menit, jangankan 1 menit, 1 detik pun Allah tidak akan pernah memberikan izin kepada kita kembali. Sementara iman sudah lepas, kita keluar dari dunia dalam keadaan kafir di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir. Siapa yang telah berpaling, siapa yang telah murtad menurut Allah daripada agamanya, walaupun menurut orang banyak dia masih muslim, di KTP-nya masih muslim,
dan dia masih diselenggarakan dengan cara muslim, tapi menurut Allah dia sudah tidak bukan lagi muslim. Orang yang macam ini matinya dalam keadaan sudah tidak muslim lagi di mata Allah, fahuwa kafir, kata Allah. Maka orang ini hukumnya adalah kafir. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krisis iman di akhir zaman. Sekarang ini Bapak-bapak sekalian, hamba-hamba Allah, ma'asyiral salatil Jum'ah yang kami muliakan, hari ini bila kita rajin membuka berita dunia, bila kita suka mendengarkan berita-berita dunia, baik yang dari channel Islam, dari televisi internasional yang islami seperti Al Jazeera dan lain-lainnya, atau mungkin yang milik non-muslim, maka kita akan dengarkan hampir 2/3 bumi hari ini sedang mengalami bencana-bencana mematikan, bencana-bencana alam yang besar. Di samping COVID-19, banjir raksasa di mana-mana, gempa di mana-mana, badai yang menghancurkan di mana-mana, longsor di mana-mana, gempa. Wallahi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, bagi kita sekali lagi itu bukan yang kita khawatirkan, karena hakikatnya nyala berpindah dari kehidupan yang melelahkan ini kepada kehidupan yang insya Allah tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, yang adalah gembira, dan kita memanen pahala amal yang kita kerjakan selama ini di dunia. Bukan itu kita khawatirkan, ibarat Allah yang kami muliakan. Tetapi sekali lagi yang kita khawatirkan, kita sekarang ini memasuki palung raksasa ujian Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Kalau kita dari pantai bergerak masuk laut, makin ke dalam kita bergerak, makin dangkal apa makin dalam? Makin dalam. Terus bergerak. Ini yang dimaksud Rasulullah, isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Kamu harus punya nafas yang panjang, kamu harus punya dada yang lapang, kamu harus punya persiapan yang kuat, kamu harus tegar, teguh, sabar. Nanti akan tiba saatnya suatu zaman, kata Rasulullah. Yang dimaksud Nabi adalah akhir zaman. Nanti akan tiba nanti suatu saat, suatu zaman di mana orang yang hidup pada masa itu merasakan hari yang sedang dia jalani saat itu terasa lebih berat dari yang telah dia lalui. Ibarat kita meninggalkan pantai tadi, Pak. Awalnya dangkal, terus masuk tambah dalam, tambah kita bergerak ke depan, bertambah dalam, sampai kita masuk ke dalam dasar laut yang paling dalam, ketemu palung. Nah, inilah dia. Palung itu apa? Jurang yang terdalam dalam dasar laut, itu palung. Dan sekarang di akhir zaman, kita ibaratnya masuk palung ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah, apabila persiapan kita minim, apabila iman kita tidak bertambah, apabila amal soleh kita tidak menggebu-gebu sebelumnya, kita paksakan diri kita untuk memperbanyak amal soleh, tidak berlomba-lomba kita dengan orang-orang lain, padahal tanda-tandanya dikasih tahu oleh Nabi, apabila negeri Syam telah membara dalam badai fitnah, api dan kobaran fitnah telah membara di Syam, maka kalian yang ada di muka bumi segera berlomba-lomba, berpaculah beramal soleh, perbanyaklah amal soleh. Sejak Maret 2011, balada negeri Syam, Suriah, Palestina dan seterusnya ini membara sampai hari ini, dan PBB pun tidak dapat memastikan kapan akan berakhir. Nabi mengatakan, bila itu sudah kalian saksikan, kalian yang ada di muka bumi tidak akan ada merasakan kebaikan lagi. Makin hari makin berat, makin hari makin banyak masalah, makin banyak musibah, makin banyak tekanan hidup, makin banyak ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, huru-hara, kekacauan dan sebagainya. Kalian yang ada di muka bumi saat itu, yang akan selamat, yang akan dijaga Allah, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang benar imannya, kemudian banyak amal solehnya. Buka surat Al-An'am ayat 105.